Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Sabtu 21 September 2024 jam 9.45. Kita sedang melayani klien nomor 4042. Beliau menerawangkan sebilah keris luk 5 ya. Keris ini Mbak Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama, kita cek dari segi vibrasi energinya dulu. Kenapa? Karena dengan vibrasi energi ini kita bisa mengetahui, kemudian mengelompokkan manakah benda-benda yang bertuah dan manakah benda-benda yang tidak bertuah. Energi yang ada dalam sebuah keris, kita tidak bicara azimat secara keseluruhan ya, langsung kita fokuskan ke ngomongin keris ya. Jadi energi yang ada pada sebuah keris itu normalnya mengandung 3 energi sekaligus. Normalnya, yang pertama mengandung energi alam. Kenapa? Karena keris itu ditempa dari bahan-bahan yang berasal dari alam. Besinya dari alam, bajanya dari alam. Kemudian untuk pamor biasanya empu ini menggunakan meteor ya, sehingga mengandung energi alam yang sangat baik ya, yang mana energi ini kemudian bisa memberikan manfaat yang baik, manfaat positif bagi para pembawa keris. Jadi keris itu nggak usah dipakai aneh-aneh, cukup dibawa aja tuahnya itu udah jalan. Itu kalau keris ini digarap dengan benar sesuai dengan pakem dari seorang empu. Jadi memang disebut juga keris itu adalah doa yang dimonumenkan. Jadi bagaimana keris itu memperkuat sinyal doa yang kita pancarkan, sehingga alam semesta itu turut membantu pencapaian hajat yang dimiliki oleh si pembawa keris tersebut. Nah, untuk keris dari klien nomor 4042 ini kalau menurut Mbak Wira kosong, tidak mengandung energi alam. Kok bisa? Walau alam ya. Nampaknya keris ini memang adalah keris tua ya. Dan walau alam juga ya, apa yang terjadi dalam proses perjalanannya mengakibatkan energi alam pada keris ini hilang. Ya walau alam, karena kita juga tidak menyaksikan bagaimana timeline perjalanan dari keris ini. Cuman yang jelas sekarang Sabtu 21 September 2024 ini kalau menurut Mbak Wira itu tidak mengandung energi alam. Yang kedua adalah energi manusia. Sebuah keris, sebilah keris itu normalnya mengandung energi dari manusia, dari empu yang menempa atau membuat keris tersebut. Kenapa? Karena dalam proses pembuatannya keris itu akan digembol. Digembol itu dibawa ya, seperti ibu yang mengandung bayi. Jadi bayi itu digembol kemanapun dia pergi. Sama keris itu juga dibawa kemanapun dia pergi. Dan seorang empu lazimnya selama dia menempa keris akan mengurangi proses kenikmatan duniawi. Misalnya yang senang makan ya makannya dikurangi. Yang senang tidur ya tidurnya dikurangi. Mengurangi makan dengan cara apa? Puasa. Ngurangi tidur dengan cara apa? Tirakat melek ya. Kemudian yang suka hubungan seksual ya hubungan seksualnya dikurangi. Biasanya kalau orang bertapa atau meditasi, puasa itu jelas otomatis hubungan seksual dengan pasangan itu kan juga akan berkurang sangat drastis. Yang suka bicara ya akan dikurangi. Dengan cara apa? Biasanya tapa ya, tapa bisu atau tapa menyendiri di suatu tempat dan lain sebagainya. Jadi jelas bahwa sebilah keris itu normalnya mengandung energi dari empu yang menempa keris tersebut, karena memang dalam proses pembuatannya itu akan digembal mulai dari jadi bahan, jadi kodokan hingga jadi keris yang sempurna. Nah, anehnya keris dari klien nomor 4042 ini kok tidak mengandung energi manusia kalau menurut saya. Jadi memang ini kosong ya. Loh kok bisa? Kembali lagi walau alam. Karena sekali lagi Mbak Wira sampaikan, kita tidak menyaksikan perjalanan dari keris ini secara utuh. Mulai dari selesai dibuat hingga detik ini, sehingga apa yang terjadi di masa lalu kita juga nggak bisa mengetahuinya. Yang jelas hari ini, hari Sabtu 21 September 2024 ini tidak mengandung energi manusia atau tidak mengandung energi dari empu. Aduh, Mbak Wira ini jangan-jangan sentimen sama empunya. Ya jelas enggak. Kenapa? Karena Mbak Wira nggak tahu keris ini dibuat oleh siapa, dibeli dari mana, ataupun harganya berapa. Jadi betul-betul murni. Ini adalah hasil terawangan yang paling jujur yang bisa Mbak Wira sampaikan atas analisa dari foto keris yang Anda tunjukkan, kayak gitu ya. Yang terakhir adalah energi dari entas astral yang namanya khodam. Sebuah keris, sebilah keris itu berbeda dengan azimat. Kalau azimat yang dititik beratkan adalah khodam yang ada dalam azimat tersebut, entas astral yang ada dalam entas tersebut. Sedangkan keris tidak. Keris itu kolaborasi. Yang paling utama justru adalah energi alam dan energi manusianya. Ya. Nggak pernah
empu itu menjual keris dengan menonjolkan sisi demitnya atau sisi kodamnya itu nggak pernah. Yang ditonjolkan pasti ya sisi esoteris dari energi alam dan energi dari si empu, doa-doa yang dipanjatkan dan tirakat yang dilakukan oleh si empu. Namun meskipun demikian normalnya, ya kembali lagi Mbak Wira sampaikan, normalnya sebilah keris itu mengandung kodam. Normalnya. Kenapa? Karena kodam-kodam itu tertarik dengan energi yang sangat banyak yang ada pada bilah keris, ya, baik itu energi yang berasal dari alam atau dari si empu. Nah, si jin ini dengan sukarela kemudian menjadi kodam membantu hajat si pemilik keris. Itu normalnya atau umumnya. Nah, kembali lagi, keris dari klien nomor 4042 ini kalau menurut Mbak Wira tidak mengandung entitas astral apapun. Mbak Wira udah 3 hari ya menerawang keris ini, karena keris ini terawangannya masuk di hari Kamis, kemudian sekarang udah hari Sabtu, jadi Kamis, Jumat, Sabtu udah 3 hari Mbak Wira periksa, dan hasilnya tidak berubah. Memang keris ini kalau menurut Mbak Wira kosong, tidak mengandung energi alam, kosong tidak mengandung energi manusia, dan kosong tidak mengandung energi kodam. Gitu ya. Loh kok bisa? Apa yang terjadi dengan keris ini? Walau alam, karena kita tidak mengikuti timeline perjalanan dari si keris ini seperti apa di masa lalu, gitu. Nah, kalau saya ingin membuat keris ini hidup kembali, bagaimana Mbah caranya? Bisa. Mbah Wira punya mantra untuk menghidupkan keris, atau Anda ingin diisi kodam. Jadi kalau biasanya orang mengisi kodam ke emas, gitu kan, maka Anda ingin mengisikan ke keris ini, maka jawabannya bisa, dan bagus-bagus saja. Mbah Wira bisa melakukannya. Lalu untuk ongkosnya berapa Mbah? Tinggal dilihat kodam yang mana yang Anda inginkan, usianya berapa. Seperti biasanya, kalau di Mbah Wira kodam itu semakin tua dia akan semakin mahal. Tunjuk aja di katalog mana yang ingin diisikan, nanti akan Mbah Wira pindahkan. Harganya menyesuaikan dengan kualitas dari kodam yang akan dipindah. Seperti itu yang bisa Mbah Wira sampaikan untuk klien nomor 4042. Ada kurang lebihnya mohon maaf, silakan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, sehat dan sukses selalu, lancar rezekinya, lancar bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lihat ya tanggapan dari klien, katanya akurat ya. Pantesan Mbah, ini tak tayuh nggak nongol apa-apa dan nggak ada getaran pas dipegang. Ya, akurat banget Mbah, katanya. Alhamdulillah jika akurat, dan ini menjadi informasi pembelajaran, wawasan dan pengalamannya bagi kita semua bahwa Mbah, keris dengan azimat bagus mana? Ya ada yang bagus keris, ada yang bagus azimat. Tinggal kita lihat kerisnya seperti apa, azimatnya seperti apa. Mbah, apakah kalau keris itu pasti lebih hebat daripada azimat? Belum tentu. Mbah, kalau azimat apa pasti lebih hebat daripada keris? Belum tentu. Kembali lagi kita lihat dulu kerisnya seperti apa, azimatnya seperti apa. Ada orang yang fanatik. Fanatik kalau nggak keris katanya nggak sakti. Kalau nggak tarikan alam katanya nggak sakti. Lah kalau kerisnya seperti ini gimana? Jadi inilah yang kemudian membuat kita ya hendaknya ya mau mendengarkan pendapat orang lain, mau membuka pikiran untuk peluang-peluang atau posibilitas-posibilitas yang mungkin dalam memiliki benda bertuah. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu untuk semuanya.